Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, data dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO, kanker prostat adalah kanker keempat terbanyak di dunia dan Indonesia. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengenali gejala-gejala dari kanker prostat dan penanganan dini terhadap bahaya kanker prostat? Untuk itu kami akan ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan dokter spesialis urologi RSCM FKUI Jakarta, Dr. Agus Rizal AH Hamid. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bisa bertanya maupun berkonsultasi terkait dengan kanker prostat di nomor telepon 021 583 99 100. Ya, kita sapa Dr. Agus. Selamat pagi, Dr. Agus. Selamat pagi, Mbak Gadis, Mas Jansen, dan semuanya pemirsa. Salam sehat, Dr. Agus. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita harus belajar dokter terkait dengan kanker prostat yang saat ini dialami oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Kita doakan semoga Pak SBY ini cepat sembuh. Namun untuk kemudian mengedukasi masyarakat, seperti apa sih dokter gejala-gejala yang mungkin bisa kita kenali dalam rangka mengatasi atau menangani atau kita mencegah begitu untuk penanganan kanker prostat ini lebih dini lagi. Seperti apa, dokter? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa kanker prostat itu suatu kanker yang berada di kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini hanya ada pada laki-laki. Ya, letaknya berada di bawah kandung kemih dan itu berada di dalam tubuh. Jadi tidak bisa dilakukan pemeriksaan dari luar. Sebenarnya kanker prostat yang stadium awal sekali atau yang kecil kita lihat di gambar ini, kalau belum menutup saluran kemihnya atau saluran tempat keluarnya urin, dia tidak menimbulkan gejala. Nah, ini memang yang cukup sulit untuk kita evaluasi. Tapi kita bisa nanti saya jelaskan bagaimana deteksi dininya untuk bisa menemukan kasus-kasus yang lebih awal tadi. Kalau sudah menutup saluran kemihnya, tentu gejalanya yang timbul adalah bagaimana dia sulit berkemih. Macam-macam, bisa pancaran kencingnya lemah, kemudian bisa dia harus mengedan dulu untuk kencing, atau misalnya kencingnya lama gitu. Misalnya kita lihat ada dua orang, satu kalau toilet umum, satu lama sekali keluar, satu sudah cepat. Nah, yang lama keluar ini yang kencingnya itu yang kita curigai apakah ada kelainan pada prostatnya. Gejala yang paling umum adalah kemudian kesulitan berkemih begitu ya, Dokter Agus ya. Tapi tentu butuh pemeriksaan lebih dalam lagi untuk bisa menentukan seorang bisa terkena kanker prostat atau tidak. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, dokter, apa sebenarnya faktor yang paling mendorong seseorang bisa terkena kanker prostat? Kita akan bahas, Dokter Agus, usai jeda headline news berikut ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang nantinya juga ingin berpartisipasi dalam dialog ini, Anda juga bisa menghubungi 021 583 99 100. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Kami akan ajak Anda kembali untuk berbincang terkait dengan kanker prostat bersama Dr. Agus. Dr. Agus, kita kembali menjawab pertanyaan tadi yang sempat tergantung di segmen sebelumnya. Apa sebenarnya, dokter, yang paling menyebabkan berpotensi ini orang bisa terkena yang namanya kanker prostat, dan faktor resiko apa biasanya? Oke, jadi seperti kita ketahui kalau kanker itu multifaktorial, ya, jadi tidak bisa hanya satu atau satu-satunya atau mana paling dominan. Ada beberapa hal yang bisa memicu atau meningkatkan risiko kanker prostat. Yang pertama dikatakan adalah usia. Ini karena ditemukan kanker prostat ini lebih banyak pada laki-laki di atas 50 tahun. Kemudian yang kedua adalah faktor genetik atau keturunan. Dari data menunjukkan bahwa kalau ada riwayat keluarga yang sedarah, ya, ayahnya atau omnya dari ayah atau dari ibunya gitu ya,
atau saudara laki-lakinya yang menderita kanker prostat memiliki risiko 2 kali lebih tinggi untuk terkena kanker prostat. Faktor-faktor lain, faktor risiko lain adalah misalnya kegemukan atau obesitas, terus kemudian itu juga berkaitan dengan diet yang tidak seimbang, ya, kemudian aktivitas atau olahraga yang juga tidak dilakukan secara rutin, ya, itu meningkatkan risiko dari kanker prostat. Baik, Dokter Agus, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon dari Jakarta atas nama Bapak Ridwan. Selamat pagi, Pak Ridwan. Silahkan pertanyaannya. Selamat pagi, dokter. Langsung saja. Kalau tadi disebutkan syarat bisa menyerang usia 50 tahun, terus obesitas, adakah kemungkinan kanker prostat itu menyerang di usia muda, dok? Dan apakah ada kaitan juga dengan gaya hidup? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Dokter, apakah ada kemungkinan juga kanker prostat bisa di bawah 50 tahun atau seperti apa, Dokter Agus? Silakan dijawab. Bisa, tapi sangat jarang sekali. Jadi selama saya menjadi urolog, itu kejadiannya sangat jarang, ya. Tapi bisa saja terjadi dan biasanya memang sudah mulai ada keluhan. Jadi saran saya adalah kalau memang sudah memiliki ada keluhan, buang air kecil, ya, gangguan, tentu harus kita akan evaluasi. Tapi karena sangat jarang, ya kita tidak begitu sarankan untuk dilakukan atau pemeriksaan ke arah kanker prostat bila usianya masih di bawah 50 tahun. Baik, dokter, selanjutnya pertanyaan saya, mungkin seberapa penting ini penanganan awal pada penderita kanker prostat? Kalau misalnya di perempuan itu ada pemeriksaan pap smear misalnya untuk pencegahan kanker serviks, apakah di kondisi kanker prostat ini juga ada bisa pemeriksaan pencegahan begitu, dokter? Seperti apa, dokter? Pemeriksaan dini begitu ya. Betul. Baik. Kalau tadi dilihat gambar sepintas tadi, video tadi, bahwa memang pemeriksaan prostat tadi bisa dilakukan screening dengan pemeriksaan colok dubur. Tapi biasanya pemeriksaan colok dubur itu kalau sudah ada kelainan biasanya memang sudah stadium yang lebih lanjut. Nah, stadium awal hanya bisa kita lakukan dengan pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan PSA, prostat specific antigen. Ya, jadi pemeriksaan darah ini pun juga cukup sederhana, jadi tidak perlu darah tambahan. Nah, sehingga kita bisa merekomendasikan kalau melakukan medical check up, misalnya ini pemeriksaan gula darah, ya, kolesterol, itu bisa sekalian untuk pemeriksaan PSA. Jadi tidak perlu diambil darah lagi, ya, langsung bisa dikerjakan di laboratorium untuk melihat PSA. Nah, nilai PSA yang saat ini masih kita anggap kecil risikonya kanker prostat adalah PSA di bawah 4. Kalau PSA-nya naik di atas 4, tentu perlu kita akan evaluasi, ya, karena tadi bahwa peningkatan PSA ini tidak hanya karena kanker, bisa juga karena pembesaran prostagina, tentu kita akan evaluasi. Nah, kalau kita mengevaluasi pemeriksaan colok dubur atau pemeriksaan yang lainnya, ya, seperti MRI, kita mencurigai ada arahnya ke kanker prostat, tentu perlu kita lakukan biopsi. Karena dengan biopsi ini yang menentukan bahwa sel-sel yang kita ambil sampelnya itu apakah benar suatu kanker atau tidak. Jadi bukan mengira-ngira. Jadi kalau PSA-nya tinggi itu hanya suatu kemungkinan kanker prostat dan harus dilakukan biopsi. Dan biopsi ini merupakan tindakan yang sangat penting, ya, untuk mendapatkan sampel jaringan seperti pada video ini, ya, dan kemudian akan dilihat di bawah mikroskop apakah ini memang sudah terjadi perubahan ke arah kanker yang ganas atau tidak. Baik, ya, dokter, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ketika orang sudah divonis kanker, mendengar kata kanker saja orang sudah biasanya drop, sudah down begitu ya. Tapi kalau memang seorang terkena kanker prostat ini, kemungkinan untuk sembuhnya seberapa besar, dokter? Apalagi kalau misalnya sudah ditemukan sejak awal atau stadium yang awal ini, dokter. Baik, jadi kalau kita bicara kanker, tentu itu memang suatu stresor, ya, bagi seseorang mendengar istilah kanker. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tidak mengenal istilah sembuh. Ya, yang bisa kita berikan data adalah angka harapan hidup. Bagaimana angka harapan hidup seseorang menderita kanker dalam 10 tahun ke depan.
pentingnya kita deteksi dini kanker prostat ini adalah angka harapan hidup pasien kanker prostat yang dilakukan tindakan operasi itu bisa mencapai 95% dalam 10 tahun. Artinya kalau ada 100 orang kanker prostat stadium awal, kemudian dilakukan tindakan operasi, ya, kemudian 95 orangnya masih tetap bisa bertahan hidup sampai di atas 10 tahun. Dan itu terjadi kebalikannya kalau kita menemukan kanker yang sudah stadium lanjut atau sudah menyebar kemana-mana. Angka harapan hidup dalam 10 tahun ke depan itu turun menjadi 50%. Jadi kalau dari 100 orang yang terkena kanker prostat yang sudah stadium lanjut, hanya mungkin tidak mencapai 50 orang yang bisa hidup sampai 10 tahun ke depan. Jadi angka harapan hidup yang jadi patokan bagaimana kita menangani pasien dengan kanker prostat. Baik, jadi memang harus lebih baik memeriksakan lebih dini ya, sehingga ditemukannya lebih awal dan juga pemeriksaan dan penanganannya juga lebih bisa dilakukan secara maksimal. Dokter, kita sudah tersambung dengan salah satu penelpon dari Depok, ada Bapak Putra. Selamat pagi Pak Putra. Selamat pagi Dr. Agus, Pak Jason dan Bu Gadis ya. Saya Putra dari Depok, itu mengidap penyakit prostat. Usia saya juga memang sudah lansia, sudah 67 tahun. Nah, untuk ini prostat saya juga sudah kronis gitu loh. Sudah bertahun-tahun saya berobat kontrol dengan urolog. Nah, untuk ini saya sempat dites pancaran itu dan lain sebagainya, obat terus untuk prostat terus, tapi tetap itu bila mana mau buang air kecil itu selalu ngeden gitu ya. Ya, dan kesimpulan terakhir ini masalahnya karena saya ini komorbid ya dokter ya. Jadi kemungkinan akan dilakukan operasi. Nah, saya komorbidnya itu cukup riskan, seperti diabetes, ginjal bocor, ada jantung juga. Jadi saya sangat khawatir juga komplikasi ini. Karena gula darah itu saya tanyakan, saat dilakukan tindakan operasi, itu bisa seketika itu juga mendadak naik gitu loh gula darahnya. Jadi kan high risk gitu loh dokter. Jadi bagaimana kesimpulannya untuk saya berobat terus seumur hidup atau bagaimana supaya aman gitu dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putra, kami sudah tangkap pertanyaannya. Bagaimana dokter dengan sejumlah kasus komplikasi, ada komorbid, usianya juga sudah mau 70-67 tahun, ini seperti apa dokter pengobatan yang seharusnya dilakukan? Ya, baik. Saya rasa umur 67 tahun, mungkin kalau saya ketemu pasien-pasien saya selalu bilang masih muda, gitu ya. Karena mungkin yang kalau kita anggap tua itu yang mungkin di atas 80 atau 90 tahun. Karena sebenarnya kalau pasien-pasien yang di bawah 70 tahun, selama kondisi umumnya tidak banyak komorbid, itu penanganan untuk baik penyakit prostat ataupun kanker prostat itu cukup baik. Kalau melihat tadi kasus Bapak tadi, kita lihat bahwa itu mungkin bukan kanker prostat, tapi suatu pembesaran prostat jinak yang memang penanganannya kronis. Tentu kita nanti akan evaluasi. Kalau memang risikonya terlalu besar untuk dilakukan tindakan operasi, tentu kita tidak bisa melakukan operasi dan memang satu-satunya jalan hanya dengan pengobatan atau obat-obatan. Begitu pula juga kalau kita berhadapan dengan pasien kanker prostat. Ya, jadi kalau memang kondisinya baik, ya seperti kita lihat tadi kasus yang di awal yang disampaikan Pak SBY dalam kondisi baik, mudah-mudahan saya tidak tahu apakah tindakan operasi atau tindakan yang lain, ya kita bisa pertimbangkan bahwa untuk tindakan operasi karena memang tindakan operasi ini dianggap angka harapan hidupnya lebih tinggi dibandingkan dengan tindakan-tindakan yang lainnya. Baik. Baik, tentu akan dilihat apakah dipertimbangkan untuk bisa melakukan operasi, melihat kondisi dari sang pasien juga, atau hanya melanjutkan dengan pengobatan saja begitu dokter ya. Kita akan ke penelpon berikutnya, ini ada Tony dari Jakarta. Selamat pagi Pak Tony. Selamat pagi. Ya, silakan pertanyaannya Pak Tony. Selamat pagi Mbak Gadis. Ya, silakan Pak Tony. Selamat pagi dokter. Ya, jadi saya mau tanya dokter, umur saya 40.
Terus kadang-kadang tuh saya kalau itu suka keluar kayak seperti cairan, bukan cairan ya. Jadi kayak kental gitu dokter. Apa itu ciri-ciri asal muasal adanya kanker prostat atau gimana tuh dokter? Tapi nggak sering, tapi kadang-kadang dokter. Baik, terima kasih Pak Tony atas pertanyaan. Bagaimana dokter, ada cairan kental begitu yang keluar seperti apa? Apakah ini mengindikasikan terkait kanker prostat atau tidak? Tentu perlu pemeriksaan lebih lanjut ya, Pak Tony. Kalau cairan kentalnya tadi menjadi sering ya, atau misalnya berbau atau berubah warna, tentu itu bisa mengindikasikan ke arah sana. Tapi karena usia Pak Tony masih 40 tahun, tentu kita berpikir penyakit lain yang lebih sering terjadi, misalnya peradangan prostat. Cuman untuk menentukan ini kan tidak bisa melalui hanya sekedar memberikan keluhan tadi. Tentu kita evaluasi. Seperti di gambar ini, saya akan melakukan pemeriksaan kolom bubur, kemudian saya akan kalau kita mengarah ke arah kanker atau tadi ada riwayat misalnya di Pak Tony, tentu saya akan periksakan PSA juga karena sudah di atas 40 tahun. Nah tentu, atau bisa pemeriksaan yang lain, misalnya dengan MRI, nanti kita akan evaluasi. Jadi masih belum bisa kita tentukan saat ini. Cuman kalau ditanya apakah ini bisa menjadi suatu gejala awal, jawabannya bisa. Baik, harus ada pemeriksaan lebih lanjut ya terkait hal ini. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya masih ada satu penelpon lagi dokter, ada Pak Samsul dari Yogyakarta. Selamat pagi Pak Samsul, silakan Pak Samsul. Ya. Halo? Ya. Silakan Pak Samsul pertanyaannya. Iya, tadi ini halo? Ya, silakan langsung saja Pak Samsul. Ya, jadi ini biasanya kan 60 tahun gitu. Apakah kanker prostat ini ada kaitannya dengan aktivitas seksual? Karena biasanya yang tua-tua itu kan ya satu dan lain hal itu malah aktivitas seksualnya menurun gitu. Apa ya betul itu ada kaitannya dengan itu? Matur nuwun. Baik Pak Samsul, terima kasih banyak. Silahkan dokter dijawab. Sampai saat ini datanya itu tidak ada kaitannya. Tapi kembali lagi kita bisa beranggapan bahwa apakah aktivitas seksual itu menunjukkan pola hidup yang sehat atau tidak. Kalau misalnya aktivitas seksual dilakukan secara rutin ya, dan itu menjadi bagian pola hidup yang sehat, itu berkaitan dengan penurunan risiko kanker prostat. Nah, kalau misalnya usia tua, tentu memang ada gejala ada pengaruh yang lain ya. Misalnya mungkin memang aktivitas seksual bukan menjadi prioritasnya. Dan selama itu tidak menyebabkan menjadi suatu hal yang bikin stres atau tidak mengganggu, itu sebenarnya tidak menjadi faktor risiko dari kanker prostat. Jadi memang kalau sudah tua tentu fokusnya berbeda ya. Mungkin kalau yang beragama mungkin lebih banyak mengaji misalnya gitu, atau sholatnya lebih dipersering. Jadi tidak berkaitan langsung dengan kemungkinan risikonya kanker prostat. Baik, kesimpulannya tidak secara langsung berkaitan dengan kemudian menimbulkan kanker prostat. Terima kasih dokter. Spesialis Urologi RSCM FKUI Jakarta, Dr. Agus Rizal AH Hamid, sudah bergabung bersama kami dalam dialog Tanya Sehat hari ini dan memberikan pencerahan terkait dengan gejala dan juga faktor risiko dan juga penanganannya seperti apa terkait dengan kanker prostat. Terima kasih Dr. Agus. Baik, dan kuncinya adalah deteksi dini begitu ya, deteksi dini untuk bisa melakukan penanganan lebih cepat dan maksimal agar angka harapan hidupnya juga bisa lebih tinggi lagi.